Ya, kalau ada teman mengeluh datang membawa persoalan, damaikan dulu hatinya. Istri datang bawa persoalan, suami datang bawa persoalan, anak datang bawa persoalan, teman datang curhat. Sampaikan. Alwi datang ya kepada Faiz, cerita, "Iz, saya dituduh nih, difitnah nih, begini. Faiz jawab, kalau hafal ad-duha jawab. Ya, Kang Mas, Masya Allah. Ya, Kang Alwi, nih, dalam suka ataupun duka, sesulit apapun, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Faiz akan selalu bersama Kang Alwi." Nggak benar itu orang yang nuduh itu. Nah, itu kalau kita nerima begitu, orang datang tuh baru cerita sudah tenang. Tapi jangan sama istri orang ya. Istri orang datang curhat, kalian bilang begitu. Awas, jangan tuh. Ya, ini kalimat yang cari uslub yang menenangkan supaya orang damai. Supaya orang damai. Sayyidah Khadijah dulu begitu, makanya diingat oleh Nabi dalam tidurnya. Ya, kan sangat populer tuh kalau kalian ngaji di Al-Bukhari itu. Ya, terutama hadis yang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, saat turun wahyu di Gua Hira itu belum sempat turun. Ya, kemudian beliau Nabi memutuskan SAW turun dari situ, belum pernah melihat malaikat Jibril, ketiba turun tengah-tengah siang ada suara Muhammad. Nengok kanan kiri tidak ada orang, depan belakang kosong, ke atas tiba-tiba sosok putih besar. Itu kan dalam hadisnya seakan-akan duduk antara langit dan bumi, manggil Muhammad. Belum pernah lihat sebelumnya. Syaki aja Syaki keluar dari sini mau pulang siang nanti. Ketinggalan bis, orang udah masuk, Syaki baru dari asrama keluar, dipanggil Syaki. Bukan saya Syakwel ini, Syakwel. Kan? Nengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong, ke atas itu jubah putih, rambut panjang, badan besar, Syaki itu. Coba, Syaki gimana tuh? Takut, nggak akan mungkin tidur kayak yang di belakang tuh. Tidur dulu, gitu kan? Pasti lari itu, lari. Nah, kata Nabi, "Faru'ibtu minhu." Bulu kuduku naik, ya naik. Tandanya apa? Ada ketakutan. Takut di sini takut wajar. Allah ingin menunjukkan sifat manusiawi pada Nabi, sehingga mendatangkan ayat perlindungan. Mudah bagi Allah melindungi. Muhammad jangan takut, tuh Jibril, kan bisa aja. Ya, tapi diberikan itu untuk menunjukkan sifat manusiawi pada diri Nabi, untuk diberikan pelajaran ke kita. Kalau takut begini zikirnya, kalau gelisah begini zikirnya. Nah, apa yang ingin diajarkan oleh Allah dalam peristiwa ini? Pulang Nabi segera ke rumah, disambut oleh istrinya Sayyidah Khadijah, dan keluarlah kata-kata yang fenomenal itu. Ya, kata Nabi, zammiluni selimuti aku. Kata Sayyidah Khadijah apa? Kama qalat, suamiku sayang, engkau itu orang baik. Tuh lihat, yang keluar tuh kata-kata itu dulu, engkau itu orang baik, tidak pernah sakiti orang, kau itu pelindung anak yatim, penolong orang lemah, kau nggak ada musuh. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Masya Allah. Tuh, itu ad-duha tuh. Coba berapa banyak kita bersikap demikian pada teman. Teman datang curhat malah dikomporin. Emang dia begitu sih? Memang ntar kalau kita ketemu balas aja, bikin status yang baru. Nah itu. Nah, tapi ngaji, tapi hafal ad-duha. Ya, ayat itu jangan sampai menjadi mushaf, sekedar mushaf yang tertuliskan, tapi tidak menjadi hafalan yang dipraktekkan. Karena Quran turun itu untuk dipraktekkan. Baca itu wasilah. Ya, ayo siapa yang hafal ayatnya nih? Ustaz kasih kuncinya. Nabi menyampaikan, ya Allah, nanti ada umatku yang menjadikan Quran itu terabaikan. Ya, Sadisan. Betul, surat apa itu? Ya, Al-Furqan. Nabi menyampaikan, ya Allah, dan disebutnya Rasul. Kalau Rasul itu status penyampai. Jadi kalau disampaikan Muhammad, sifat kemanusiaan, disebutkan Nabi, biasanya turun hukum fikih, beberapa khusus untuk Nabi. Ya, nanti ada yang terbuka, ada yang tidak.
Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jilbab Nabi hukum fikih untuk istrinya dan terbuka untuk istri beliau, anak perempuan beliau dan perempuan-perempuan muslimah. Tapi ada yang khusus seperti poligaminya Nabi diizinkan lebih daripada 4 untuk memberikan pengajaran pada semua karakter perempuan di muka bumi lewat istri-istri beliau, bukan kepentingan biologis. Tapi kalau sudah Rasul sifatnya, artinya sifat-sifat itu risalah yang disampaikan pada umat. Sampaikan. Nah, ini kalimatnya menggunakan Rasul. Ingin memberikan kesan bahwa nanti ada di antara umatnya yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW itu mengabaikan Al-Quran. Di antara sifat mengabaikan itu banyak. Ada yang tidak mau baca, ngaku muslim tapi nggak baca Quran. Tuh. Ada sifat yang banyak, lebih banyak lagi. Baca, tahu Quran, tapi nggak mengamalkannya. Nah, itu yang disifati oleh ulama kekinian. Ya, hafal al-ikhlas, hafal qul huwallahu ahad. Tapi mengabaikan isinya dengan mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Hafal, la yaskhar qaumin, kaum jangan saling mencela, tapi sibuk mencela. Gitu. La yaktab ba'dukum ba'du, jangan bikin hoax, jangan gosip, jangan gibah, masih gibah. Nah, ini pun sama, hafal ad-duha. Ya, tapi dari sekian yang hafal itu berapa yang mengamalkan isi surat ini? Berapa yang yakin sama Allah? Nah, ini kita baru baca 2 ayat ini. Tapi pelajarannya dalam sekali. Kalau kita praktekkan tenang kehidupan tuh, nyaman. Ya kan? Damai. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ayat ketiganya, ya kan? Yakinkan pada dirimu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah meninggalkanmu, akan melindungi, memperhatikan, menyayangimu, dan yakinkan pada dirimu engkau tidak seperti yang mereka tuduhkan. Engkau bukan orang gila, engkau bukan seperti yang dituduhkan, engkau bukan seperti yang dicela. Tadi sifatnya sudah kita dapatkan.